Memasuki tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil menyasar Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan. 3 kecamatan tersebut bakal berlangsung pelayanan perekaman dan pencetakan EKTP langsung di lokasi. Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi warga Maluku Tengah di 3 lokasi tersebut, mengingat mengenai kendali yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten di Kota Masohi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang. Tribuners, selamat benar bahwa saat ini di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digalakan program baru di 2026 ini, Tribuners, di mana memudahkan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Kabupaten Maluku Tengah yang menyasar 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yakni Kecamatan Tehoru, Kecamatan Banda, dan juga Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Tribuners. Dan sebagai informasi bahwa memang 3 kecamatan ini dikategorikan sebagai wilayah yang cukup jauh rentang kendalinya dari ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, yakni di Kota Masohi. Semisal untuk Kecamatan Banda atau Kepulauan Banda sendiri membutuhkan perjalanan sekira 8 jam hingga 12 jam menggunakan moda transportasi laut dari Maluku Tengah ke Kepulauan Banda. Kemudian dari Seram Utara Timur Kobi sendiri membutuhkan perjalanan sekira 8 jam kendaraan jalur darat dengan biaya yang cukup fantastis, yakni di angka ratusan ribu per sekali jalan per orang. Kemudian dari Kecamatan Tehoru di selatan Pulau Seram Maluku Tengah sendiri memang membutuhkan waktu 2 jam perjalanan, namun dengan biaya di angka ratusan ribu rupiah per orangnya. Dan atas hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempermudah pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat di 3 wilayah tersebut. Dan terkonfirmasi langsung dari Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Siti Hupna Somena, kepada Tribun Ambon, tepatnya pada Kamis 8 Januari 2025 kemarin, bahwa pelayanan ini digalakan untuk berlangsung pada beberapa waktu ke depan, dan pada pekan ini telah dikoordinasi untuk mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan guna melakukan perekaman juga pencetakan EKTP langsung di lokasi, begitu Tribuners. Dan dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas juga bahwa kedepannya akan ditargetkan untuk penambahan wilayah agar pelayanan perekaman dan juga cetak KTP bisa dilakukan di masing-masing lokasi kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas juga, beliau menyampaikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan menjadi tantangan tersendiri lantaran Kabupaten Maluku Tengah memang memiliki jumlah penduduk maksudkan yang cukup banyak, yakni saat ini tercatat di angka 430 ribuan lebih jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah sebagai kabupaten tertua di Provinsi Maluku. Dan memang dalam persentase tiap tahunnya dikatakan bakal mengalami penurunan persentase untuk keberhasilan dari proses administrasi kependudukan sendiri lantaran adanya penduduk yang memasuki usia wajib untuk ber-KTP atau memasuki usia 17 tahun, begitu Alinda. Dan sebagai informasi untuk Alinda dan Tribuners bahwa Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki topografi wilayah kepulauan yang cukup luas, di mana ada beberapa pulau yang terpisah ataupun tidak sepulau dengan ibu kota Kabupaten Kota Masohi, semisal di Pulau Saparua, kemudian Pulau Nusa Laut, ada Kepulauan Banda, dan juga ada Pulau Haruko, begitu Alinda dan Tribuners. Demikian Alinda, laporan yang bisa dilaporkan dari Kota Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Alinda.
Jadi untuk program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan di tahun 2026 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita adalah OPD pelayanan publik, di mana Maluku Tengah kalau permasalahan administrasi kependudukan kan dia tidak pernah selesai. Kita berupaya untuk minimalisir berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada saat mereka akan melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Sebagian akan terjawab di 2026 dengan adanya kebijakan Pak Bupati untuk beliau menghadirkan pelayanan KTPL di kecamatan. Jadi bukan saja perekaman, tapi sampai dengan kepemilikan KTPL. Itu kita oleh Pak Bupati kita menyiapkan 3 titik, yaitu di Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Seram Utara Timur Obi. Dan ini kita baru selesai rapat untuk siapkan peralatan itu untuk segera kita bawa ke kecamatan. Pak Bupati berharap besar untuk sesegera mungkin apa yang menjadi keinginan beliau, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pelayanan KTP ataupun administrasi kependudukan lainnya itu segera terrealisir. Jadi mungkin minggu ini sampai minggu depan kita sementara berkoordinasi dengan teknisi untuk menyiapkan. Kita punya peralatan. Kalau masalah perekaman kan sudah ada. Nah, ini kita lanjut lagi dengan pencetakan KTPL di kecamatan. Jadi rencana kita ke depan kita tetap menelusuri ruang Maluku Tengah di 19 kecamatan untuk kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang sama sekali belum memiliki data administrasi kependudukan, atau mereka sudah memiliki tapi ada yang sudah expire, ada yang harus berubah, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang keluarga yang harus dihilangkan, ada yang baru datang. Nah, itu yang kita harus telusuri sampai di dari keluarga ke keluarga. Dan selama ini kan kita melakukan pelayanan dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Kali ini kita upayakan untuk lebih dekat lagi dari keluarga ke keluarga, sehingga upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun memiliki administrasi kependudukan itu bisa terjawab. Dan selama ini sudah kita lakukan, tapi dari tahun ke tahun sebagaimana Nona tahu, Maluku Tengah kan masyarakatnya cukup banyak. Jadi kalau kali tahun ini kita selesai sampai 90%, tapi tahun depan dia berpengaruh, akhirnya bisa turun lagi. Dari capaian presentasi 90 dia bisa turun ke 80 karena hadir pemilih pemula banyak atau penduduk yang baru berusia 17 tahun cukup banyak, itu dia berpengaruh. Apakah targetnya 3 kecamatan itu atau ke depan akan ada penambahan kecamatan itu? Jadi rencana untuk saat ini ya, itu hasil kemarin kita adakan di 3 kecamatan untuk 2026 ini, dan saya baru saja berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Sekda. Dalam waktu dekat akan ada, apakah itu 1 atau 2 paket ataupun 3 paket, dengan pertimbangan kita prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang jangkauannya jauh dari provinsi. Untuk ketersediaan belangko KTP sendiri bagaimana? Untuk saat ini kita punya belangko walaupun tidak banyak karena memang ini awal tahun, masih tersedia, dan kita upayakan untuk jangan sampai masyarakat kecewa mendatangi dinas kependudukan karena ketika membutuhkan KTPL itu belangkonya tidak ada. Jadi prioritas kita untuk ketersediaan semua peralatan pendukung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu selalu ada, termasuk belangko KTPL. Dia tetap ada, dan walaupun tidak sebanyak di pertengahan tahun, karena KTPL kalau di awal tahun begini itu kita membuat perencanaan untuk pengambilan belangko KTPL di Jakarta. Siap. Seperti itu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.